Kuasa, kepada leluhur alam semesta, dan tentu khususnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melaka yang selama ini baik mendoakan saya untuk menjadi bupati maupun yang mencaci maki saya karena lawan saya. Ya, ini realitas dalam hidup kita. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Dewan Kabupaten Melaka, Bapak Hendrik Fahim, sarjana hukum sekaligus sebagai mantan Ketua Tim SKT. Silakan berikan aplaus tepuk tangan kepada Bapak. Yang saya hormati Bapak Sekda, para staf ahli, asisten 1, 2, 3, satu memang sudah tidak ada karena beliau pensiun, tapi sementara kita percayakan Pak Sekda, tapi itu berikan apresiasi. Kawan-kawan saya di jajaran OPD yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak, kemudian kawan-kawan camat, dan tentu yang sangat istimewa juga ada Pak Kapolres yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakapolres Kabupaten Melaka, dan luar biasa supportnya, hebatnya rekan-rekan saya dari di media baik cetak maupun online. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sering saya teriak di mana-mana, selalu saya berbicara Bonum Comune Supreme Lex, Salus Populi Supreme Lex. Lalu tadi ada juga disinggung tentang waktu. Ya, kita hidup berpacu dalam waktu. Dalam bahasa Inggris sering saya sebut time fly like arrow. Waktu berjalan begitu cepat bagaikan anak panah. Hidup memang tidak bisa pisah dengan ruang dan waktu. Tetapi apa arti siap menjadi seorang pemimpin tapi kemudian tidak memiliki target-target dan komitmen tertentu untuk membangun Kabupaten Melaka? Strategi pertama itu adalah tentu harus membangun mitra kerjasama. Mitra itu saya lakukan, saya bangun. Saya tidak bisa mengatakan saya paling hebat, tidak. Wakil paling hebat, tidak. Tetapi saya harus katakan bahwa OPD, SKPD, Dewan, TNI Polri, warga masyarakat Melaka dan teman-teman media, termasuk istilah orang Melaka selalu katakan Beinovir Mekas, ya. Tanpa Beinovir Mekas tidak mungkin hari ini saya berdiri di sini. Karena itu saya katakan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tanpa campur tangan kekuatan Tuhan, tanpa campur tangan kekuatan leluhur saya, karena saya punya leluhur, saya harus bangga dengan leluhur saya. Tanpa campur tangan yang kawan-kawan OPD, teman-teman media, alam semesta, rakyat Melaka semua, tidak mungkin hari ini kita berbicara 100 hari kerja. Saya memulai dengan audit. Kenapa harus audit? Bukan balas dendam, tolong dicatat. Bukan saya membalas dendam terhadap saudara-saudara saya yang ada di depan saya atau saudara-saudara yang di luar sana. Tidak. Begitu saya menang, saya katakan gebrakan saya pertama 100 hari adalah pasti saya mengaudit. Audit ini juga untuk memberikan evaluasi kepada diri saya, supaya saya harus kerja yang lurus, yang benar, yang baik. Karena itu setelah saya dilantik, saya mencoba membuka, ternyata ada yang harus kita luruskan, ada yang harus kita benahi, dan caranya adalah harus melalui audit. Kepada siapa yang kita audit? Tentu saya selalu menggunakan teori atau metode makan bubur dari pinggir.
Bedakan bubur dan bibir. Makan bubur. Ya, agak ada sedikit beda gitu, supaya tidak salah memberikan analogi. Maksud saya itu adalah kalau mau membersihkan orang lain, kita juga harus bersih diri. Kalau mau menegur orang lain, kita juga harus melihat diri kita. Kalau mau menyapu kotoran, kita juga harus lihat sapu yang bersih. Karena tidak mungkin kita menggunakan sapu yang kotor untuk membersihkan kotoran, akan jadi tambah kotor. Sehingga harus memulai. Saya mulai dengan kepala desa. Karena itu bukan saya harus jujur. Karena saya melihat sudah ada 99 kepala desa sudah diaudit, tapi kok nggak ada tindak lanjut. Jadi langkah pertama saya menindaklanjuti 99 kepala desa yang sudah diaudit ketika zaman senior saya. Tapi tindak lanjutnya belum ada. Karena itu kita audit. Audit ulang, lalu kita mulai ada temuan. Dan temuan itu sejumlah 7 miliar 999 juta 832 617,84 sen. Itu temuan terhadap 99 kepala desa. Lalu atas temuan itu kita patut memberikan apresiasi kepada tim, terutama tim inspektorat, tim audit. Pak Remileke, silakan berdiri, kita harus objektif. Beliau cukup kerja keras, kita bisa memberikan apresiasi. Karena semua manusia ingin dihormati, ingin dihargai. Hak Volman, hak neter, mesti Volman. Dan dia sudah bekerja, kita mendapat kembalinya dari 7 miliar tadi 1 miliar kembalinya ini 1 miliar 624 juta 937 juta 527,83 sen. Ini kembalinya dari 7M sekian. Sisa yang belum 6 miliar 374 juta 895 97,01. Jadi lumayan besar kalau kita lihat yang masih belum kembali. Kemudian apakah kita diam? Apakah saya OPD, Sekda dengan jajaran kawan-kawan kami di OPD, apakah diam? Tidak. Atas temuan itu kemudian kita menyerahkan 12 orang kepala desa ke Kejaksaan Negeri Atambua. Kenapa Melaka? Karena Melaka belum punya. Jadi kita serahkan karena wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Belu itu termasuk wilayah Kabupaten Melaka. Kita serahkan 12 orang di Kejaksaan Negeri. Jadi kalau wartawan bertanya, masyarakat bertanya, lalu seperti apa tindakan bupati? Tindakan bupati dengan jajarannya hanya sebatas menyerahkan mereka ke APD, APH ke aparat penegak hukum. Kami tidak bisa intervensi terlalu jauh lagi karena pekerjaan kami eksekutif. Tolong juga diluruskan karena seolah-olah bupati ini bisa jadi jaksa, bisa jadi polisi, bisa jadi hakim. Nempe homat mesti yang ditanam, tapi empui bisa. Kamu yang kewenangan pertama empui. Nah, ini satu hal yang mesti diluruskan. Apakah lalu kami diam hanya dengan 99? Tidak. Saya hampir tiap hari Pak Sekda A123 ini aku saya kedorong mereka terus, gerakan mereka terus. Lalu kita audit lagi 23 desa. Jadi di luar 99 desa ini kita audit lagi 23 desa. Dari 23 desa itu kita ada lagi temuan 5 miliar 740 juta 593 100,48 sen. Ada temuan lagi di 23 desa. Kembali ini masih sangat minim. 304 juta 753.798,5 rupiah.
kembalinya 1 miliar juga belum. Strategi nanti saya akan sampaikan bagaimana dengan mereka ini. Yang berikut, apakah hanya desa? Tidak. Inspektorat juga terus kita dorong. Bagian keuangan terus saya minta untuk support mereka, untuk terus bekerja, untuk terus bergerak. Kemudian mereka melakukan lagi audit terhadap OPD. Jadi bapak-bapak yang duduk sekarang ini, wajah mereka berseri karena mereka ini sudah bersih. OPD, organisasi perangkat daerah ini juga kita audit. Karena tadi saya katakan harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Gitu. Kita audit, termasuk puskesmas, termasuk camat. Kita audit. Ini ada beberapa camat yang ada. Kita audit mereka. Itu ada temuan juga. Bukan tidak ada temuan, ada temuan. Ya sehingga mohon maaf, bukan saya membela teman-teman pilih saya, sekda saya dan kawan-kawan, tidak. Ada yang bilang, ini mereka tidak independen, kerjanya gak beres. Nah, itu komentar, makas gitu. Atau nah mereka komentator sepak bola kan paling pintar daripada pemain bolanya. Coba datang supaya Anda bisa main bola sehingga tahu gitu. Emang gampang ada mengatakan si A mencuri uang negara? Tidak mudah. Karena kerjanya keras. Ya Pak Polisi ada di sini tahu persis. Menentukan setiap orang dari TSK itu tidak mudah. Tapi itu yang kita lakukan. Ada temuan untuk OPD 8 puskesmas 8 camat. Itu juga lumayan. 3 miliar 161 juta 613.916 rupiah. Bukan tidak ada temuan. Jadi kalau mereka tidak independen, ya sorry. Kalau tidak independen, bagaimana dia bisa menemukan ini? Jadi ada temuan. Kembalinya dari 3M tadi, 897 juta 700.275,90 rupiah. Jadi total penyetoran dari temuan-temuan itu sejumlah 2 miliar 522 juta 637.873 rupiah. Ini total yang dikembalikan. Tentu sebentar kawan-kawan pasti bertanya, karena saya dulu sama jadi wartawan, jadi 5W1H itu pasti saya dikejar. Apa strateginya Pak? Apakah Pak diam saja? Pak Simonang tidak akan diam terhadap koruptor. Tolong dicatat. Saya tidak akan diam. Dan ini bukan terakhir. Setelah 100 hari kita kerja, saya sudah perintah kepada inspektorat, yuk kejar terus. Karena kita akan terus ingin kerja yang bersih. Karena di dalam visi misi saya salah satu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu. Salah satu itu harus bersih, bebas dari KKN. Itu juga kita teriakan waktu kampanye. Dan start itu saya lakukan awal. Jadi dari total pengembalian penyetoran itu, kemudian saya harus sampaikan jujur, ada sedikit kendala hambatan. Yang pertama, sumber daya manusia di inspektorat memang tidak memadai. SDM-nya tidak cukup untuk mengejar sekian ratus ribu titik-titik yang harus diaudit. Itu ada satu kendala. Nah, semoga dengan tes CPNS kemarin ada tambahan tenaga sehingga ke depan mereka lebih gesit lagi untuk melakukan pekerjaan itu. Itu hambatan. Yang berikut tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kadis Kominfo. Kita juga terbentur tidak hanya dengan COVID-19, tapi juga seroja yang istilah saya serangan roh jahat waktu gempa, waktu bencana Benanai. Ini juga menjadi hambatan besar begitu kami dilantik. Ini tantangan alam juga,
penyakit alam dan SDM. Ini hambatan. Dan tentu saya harus jujur katakan, saya lihat kawan-kawan inspektorat ini, saya sudah minta keuangan untuk itu, mereka tidak punya fasilitas memadai untuk bisa melakukan audit. Hanya pakai sepeda motor, dan ada beberapa yang diserang di jalan, dilempar di jalan. Hujan, angin, malam, dihantam. Karena biasanya koruptor itu tidak suka di otak-atik. Kalau otak-atik pasti akan berhadapan dengan tindakan anarkisme. Tapi kita tidak bisa menuduh, karena itu yang terjadi. Sehingga strategi selanjutnya kami akan bangun kerjasama dengan teman-teman aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, sehingga berapapun kerugian kita bisa distribusi. Ada kejaksaan dan ada kepolisian. Jadi kita sama-sama kerja untuk strategi pengembalian. Di samping metode yang sering dilakukan oleh pemerintah kabupaten itu adalah ya tuntutan ganti rugi, pengembalian dengan cara tuntutan ganti rugi. Nanti kita akan buatkan peraturan bupati untuk pengembalian. Kalau terlalu berlama-lama, sudah yang ASN kita potong gajinya saja. Potong gaji. Gitu. Ini juga termasuk proses pemiskinan supaya dia cerah, dia bertobat. Dan yang berikut, kita juga akan menyerahkan, karena selama ini ada kepastian hukum soal waktu. Jadi ketika ada temuan, lalu ada rekomendasi untuk ditindaklanjuti, waktu yang dikasih itu 60 hari. Nah, bagaimana kalau sudah 60 hari tapi tidak mengembalikan? Strategi pertama potong gaji. Strategi kedua, kalau gajinya sudah digadaikan juga, tapi ini siapa yang mau? Share sih bukan share karo hatinya ketika sudah berdosa. Gitu. Gaji ini biasanya jadi masalah. Istri kadang-kadang terus komplain karena bapak punya gaji tapi dunia toh HMB mana todon ini katanya. Tapi yang jelas kita ada strategi untuk tuntutan ganti rugi dengan cara potong gaji. Kemudian kalau memang nominalnya sering ditolak oleh kaum kejaksaan karena tidak sampai 250 juta, Pak Waka kan serahkan saja ke polisi. Biar Bapak yang proses mereka di sini. Ini langkah sehingga ada kepastian hukum. Karena bicara keadilan tanpa kepastian itu tidak mungkin. Bicara kepastian tanpa kemanfaatan hukum itu juga tidak bisa. Kenapa harus ngotot? Ya karena dana itu setelah dapat bermanfaat untuk masyarakat. Tidak hanya slogan tadi, kesejahteraan masyarakat itu adalah hukum tertinggi, tidak hanya itu, tapi harus ada dana, harus ada kerja nyata untuk masyarakat. Nah ini kita bicara soal audit. Jadi dari temuan, strategi, kemudian sudah diserahkan sekian, lalu kendalanya seperti apa yang kita hadapi, kita berikan solusi seperti yang saya sampaikan. Ini soal audit. Apakah 100 hari kerja ini SNKT Simon Hakim Tolin dengan OPD hanya tiap hari duduk pangku tangan dan menunggu 100 hari kerja untuk habis saja? Tidak. Saya harus luruskan bahwa tidak hanya itu yang kami lakukan. Tidak hanya itu. Mari kita lihat program kerja sakti tadi sudah disinggung. Kita mulai dengan swasembada pangan. Apa yang kami lakukan dalam waktu 100 hari? Kami sudah kerja juga. Dinas Pertanian, karena bicara swasembada pangan, saya harus bicara pertanian dan ketahanan pangan. Tidak bisa saya bicara dengan batas, tidak bisa bicara dengan organisasi. Ini liniernya ke sana. Kawan-kawan di pertanian sampai dengan tanggal 30 September kemarin itu, mereka sudah melakukan pengolahan lahan tanah atau balik tanah, trennya gratis. Itu seluas
380,7 hektar yang sudah dilakukan. Bukan nanti, tidak, itu sudah dilakukan. Kemudian ada juga strategi, karena kami ingin wujudkan brand Prasno 68. Yang kami lakukan itu adalah, saya bersama Pak Sekda dengan kawan-kawan Pak Wakil Bupati dan kawan-kawan OPD, kita juga sudah menyiapkan anggaran perubahan untuk pertanian ini. Jadi kita siapkan juga benih, dan itu sudah dilakukan. Benih untuk padi yang dilakukan di Kecamatan Melaka Tengah, Kecamatan Koba 5, Kecamatan Wailiman, Kecamatan Melaka Barat, Kecamatan Ukuveo, Kecamatan Laemane. Benih padi sawah itu disiapkan untuk lahan 3.500 hektar. Kita sudah lakukan, bukan nanti, tidak, sudah dieksekusi. Lalu, apakah komoditi di Melaka itu hanya padi? Tidak. Ada lagi jagung. Ada 2 jenis jagung. Ada jagung hibrida dan ada jagung komposit. Itu kita sudah siapkan benih. Untuk jagung hibrida itu 9.000 hektar sudah disiapkan dan sudah dilakukan, dan komposit 200 hektar. Lalu tentu akan bertanya, karena saya orang hukum, lokasi di mana? Tempatnya di mana? Tempatnya ada di Kecamatan Wiku, Kecamatan Ringat, Koba 5, ya Koba 5 Timur, kemudian Melaka Timur, Laemane, Sesitemnya, dan Ukuveo. Apakah hanya benih? Tidak. Kita juga sudah menyiapkan pupuk. Pupuk ini merata untuk 12 kecamatan. Dan harus berikan apresiasi kepada pertanian, karena untuk tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur yang berhasil menyiapkan pupuk untuk 12 kecamatan sudah 100% Kabupaten Melaka nomor 1. Ini dalam 100 hari. Jadi kita tidak hanya omong. Karena itu saya biasanya katakan saya kurang diskusi, saya lebih suka eksekusi. Jadi pada hari-hari tertentu seperti ini saya bisa omong. Tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur, Melaka nomor 21 menyiapkan pupuk 12 kecamatan itu sudah 100%. Lalu, apakah semua pengolahan lahan, benih, ada padi, ada jagung, ada pupuk akan berjalan ke depan, the next? Tidak akan berjalan kalau kita tidak punya yang namanya kelompok tani. Tidak akan berjalan kalau kita tidak punya pendamping, tenaga ahli di bidang pertanian itu. Dan kita sudah siapkan kelompok tani 1.500 kelompok tani yang sudah direvitalisasi. Jadi kelompok ini sudah dibentuk dan siap untuk dipakai. Dan itu kita sudah input di dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok tani yang kita sebut dengan ERDKK. Itu kita lakukan, kita kerja, makanya kita bisa sebut barang-barang ini, karena kita ikut dan kita kerja. Dan semua ini juga sudah masuk dalam SIMLUHTAN, Sistem Manajemen Penyuluh Pertanian Republik Indonesia. Kita sudah masuk ke sana. Lalu, apakah semua juga akan terlaksana dengan kelompok tani kalau hanya bentuk kelompok lalu diam? No. Harus ada alat, harus ada fasilitas. Saya pernah menggunakan alat itu, pakai potong padi. Saya naik di atas dan saya pakai potong padi, yang kita sebut dengan alsintan. Kita sudah siapkan 128 unit barang sudah ada. Dan kemarin saya sudah perintah kepada Pak Kadis Pertanian, karena banyak permintaan untuk balik tanah, karena orang mau musim hujan untuk mau tanam, saya perintahkan yang rusak-rusak segera diperbaiki. Segera diperbaiki. Jangan sampai bupati harus turun untuk perbaiki akinya itu dan lain-lain. Kalau saya turun perbaiki, saya suruh pusat nanti. Dan saya diam-diam terus saya kerja.
Karena saya tidak suka keluar-keluar di luar. Saya lebih suka itu omong dan kerja. Dan saya bacakan, saya kerja. Kita kerja. Alsintan itu 108 unit sudah siap. Lalu bagaimana kalau Anda bicara beras atau brand beras Nona Melaka dengan Forel Lakateo? Kalau Anda tidak punya fasilitas memadai, saya sendiri sudah menghadap Dirjen Ketahanan Pangan. Waktu itu saya dengan Pak Kadis Pertanian PH dan tim. Kami sudah diberikan 2 unit rumah produksi. Dan 2 unit rumah produksi ini sedang dikerjakan. Isinya daripada rumah-rumah ini akan diisi oleh Kementerian Pertanian. Dan ini sedang dibangun, bukan hanya akan, sedang dikerjakan. Dan target saya harus selesai dalam bulan Desember. Supaya begitu diisi, kita tinggal eksekusi lagi. Lalu, apakah hanya sebatas rumah produksi? Tidak. Kita juga harus menyiapkan mesin giling, mesin poles, mesin pengering. Dan ini sudah komunikasi baik dan sudah dihibahkan oleh Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian. Diam-diam kita kerja. Karena saya tidak mau nanti debat orang tanya, komunitas yang saudara kerjakan. Tidak. Saya punya data akurat. Dan saya akan menghadap siapapun kalau kita debat nanti. Karena saya punya data. Ikuti betul, saya tidak sia-siakan waktu yang ada. Sehingga saya tunjukkan bahwa betul saya kerja. Nah, apakah semua ini akan terlaksana mulus? Tidak juga. Saya tahu juga penyebabnya. Hulunya adalah ada pada yang namanya jaringan irigasi. Anda tidak bisa bicara pertanian tanpa air. Strategi saya apa? Kita sudah mendapatkan dana dari dana tugas pembantuan TP untuk beberapa unit. Ada 2 unit dan ada 8 unit. Alsintan tadi ada tambahan lagi dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk membantu rumah produksi tadi supaya irigasi itu menjadi lancar. Dan kita juga sudah kerjasama dengan PLN untuk tambahkan lagi bot sehingga ketika air mengalirnya kurang bagus didorong dengan tenaga listrik. Ini kita kerjakan. Dan bagaimana supaya benih tadi, bibit tadi bisa tumbuh dengan subur. Kita juga sudah menyiapkan pupuk bekerja sama dengan UPOK, unit pengelola pupuk organik. Dan semua ini kita sudah kerjakan. Untuk sementara ini ada 6 kelompok, 6 unit dikali 1 unit 200 juta. Kita sudah serahkan pada masyarakat 1.200.000. Saya sudah serahkan. Saya kira kawan-kawan masih ingat, saya ingatkan kembali. Kalau lupa saya ingatkan kembali. Ada beberapa yang liput. Itu serahkan pada kelompok tani itu. Kemudian, apakah kita hanya mau hidup dengan beras? Kita juga ingin ada pengembangan ternak ayam dan sapi. Ada 4 kelompok, 1 kelompok kita kasih 100 juta sehingga kali 4 menjadi 400 juta. Sudah kita serahkan. Lalu bagaimana kalau jalan ke sana susah? Kita juga sudah membangun jalan usaha tani. Jadi tempat-tempat yang menjadi kawasan pertanian kita bangun ke jalan usaha tani. Dan jalan usaha tani itu dikawal oleh kelompok. Dan kelompok itu juga kita kasih 1 kelompok itu 100 juta. Sementara kita sudah berikan kepada 3 kelompok sehingga 300 juta. Ini dana hibah dari Kementerian Pertanian. Ini yang harus kami sampaikan. Dan 3 itu 2 unit di Desa Bukiro, kemudian 1 unit di Desa Naimana. 3-3-nya di Melah Tengah. Kemudian ada juga
Dan untuk renovasi Balai Penyuluh Pertanian di 8 kecamatan, itu karena satu kecamatan 100 yang menjadi 800 juta. Kemudian ada embung 4 unit, itu 120 juta per unit, sehingga kali 4 menjadi 460 juta. Ini kita bicara soal alat-alat pertanian tadi. Kalau alat pertanian yang kita sudah miliki itu sejumlah 128 unit. Apa itu? Ada traktor roda 4, ada 2 unit, ada hand traktor 29 unit, ada motor air, ada kultivator, ada hand sprayer, ada mesin pipil jagung, ada power thresher, rontok padi, ada combine harvester. Saya pernah pakai untuk memetik padi. Dan ada konseler mobile atau mesin untuk giling jagung juga. Jadi total alat yang kita punya sekarang itu 128. Ini kita bicara soal swasembada pangan. 100 hari tidak hanya kita audit, tapi kita juga kerjakan. Apakah hanya di pertanian? Tidak.